Pembebasan Avdiivka oleh pasukan Rusia telah menelan banyak korban jiwa di pihak pasukan rezim Kiev. Pengorbanan mereka yang gugur di detik-detik akhir dalam mempertahankan kota mungkin dapat dianggap sebagai tumbal ketidakbecusan komando Ukraina dalam menyikapi setiap situasi di garis depan. Dalam hal ini, tentu tidak mungkin untuk mendengar jawaban dari mereka yang telah gugur. Maka dari itu, beberapa personil angkatan bersenjata Ukraina yang tertangkap hidup-hidup selama pembebasan Avdiivka mungkin adalah satu-satunya pihak yang tersisa yang dapat menjawabnya. Baru-baru ini, Rusia mencoba menggali lebih jauh tentang masalah tersebut dan mencoba mewawancarai 2 personil tentara Ukraina yang tertangkap. Dan seperti yang diharapkan, mereka berbicara tentang kekacauan unitnya saat pengepungan kota. Pertahanan mengatakan bahwa tidak adanya perintah penarikan pasukan dalam waktu yang cukup lama telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, seperti yang terjadi saat ini. Jadi ketika perintah penarikan diterima, banyak yang tidak dapat mundur dari posisi mereka. 2 pilihan yang tersisa adalah tetap bertempur atau mencari potongan kain putih untuk dikibarkan. Di sektor ini, Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan serangannya ke arah barat. Angkatan Bersenjata Ukraina mundur ke barat, menuju Orlovka dan Tonenkoy. Namun tentu, ini bukan tempat terakhir penarikan pasukan Ukraina. Karena taktik efektif Rusia yang digunakan untuk membebaskan Avdiivka dan Krinky saat ini akan terus digunakan untuk membebaskan setiap permukiman di depan mereka. Seperti yang ditulis The New York Times, yang mengacu pada data intelijen Amerika dan Inggris. Inggris misalnya, mereka menghitung bahwa selama serangan di Avdiivka, ada sekitar 450 ton bom udara yang dijatuhkan oleh Rusia. Mereka bahkan pernah mencatat penggunaan hingga 50 ton dalam 1 hari. Pasukan Rusia dengan waktu singkat saat ini telah sampai di pinggiran Tonenkoy. Pertempuran sengit juga sedang terjadi di pinggiran Orlovka. Sejauh ini kekuatan penyerang utama Ukraina yang terdeteksi berada di tempat tersebut terdiri dari Azov yang menjadi bagian dari Brigade Mekanik ke-110 yang sebelumnya berhasil melarikan diri selama pengepungan Avdiivka oleh Rusia. Kemudian ada Volkssturm, pasukan khusus, tentara bayaran dari berbagai negara, dan Brigade Infanteri ke-47 yang tentu dilengkapi dengan banyak peralatan barat, termasuk Abrams, yang akhirnya untuk pertama kalinya berhasil dihancurkan dalam sebuah pertempuran di dekat Avdiivka. Ya, tidak lama setelah Ukraina mempublikasikan video tank M1 Abrams yang diketahui berada di Berdichi atau di belakang Stepovoy, para operator drone FPV Rusia benar-benar telah berada dalam mode berburunya demi menargetkan kendaraan langka tersebut. Dan pada akhirnya seorang komandan peleton dengan tanda panggilan Kolovrat berhasil mengeksekusinya. Pejuang tersebut kini akan menerima hadiah uang sebesar 10 juta rubel yang sebelumnya memang telah dijanjikan oleh seorang aktor sekaligus sutradara Rusia, Ivan Okhlobistin. Jadi, hari ini semua orang dapat melihat bagaimana manuver di area terbuka akhirnya membawa petaka bagi M1 Abrams. Pergerakannya dengan mudah berhasil dideteksi oleh drone pengintai Rusia yang kemudian menghantamnya tanpa ampun. Pukulan psikologis yang menyakitkan tentunya bagi Kiev, di mana beberapa hari terakhir ini Ukraina memang tengah gencar memposting video tank M1 Abrams yang dalam tanda kutip tak terkalahkan meluncur di sepanjang garis depan dan melepaskan tembakan demi tembakan. Namun kali ini kenyataannya setelah menerima perintah pertempuran, Abrams yang legendaris akhirnya dihancurkan untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Kerusakan reputasi telah terjadi, itu faktanya. Abrams akhirnya mengikuti nasib M2 Bradley, Challenger, dan Leopard Jerman. Itu artinya tidak ada peralatan barat yang tidak dapat dihancurkan oleh pasukan Rusia. Ini sekaligus menjadi debut tempur singkat dari tank Amerika, yang tentunya cukup memalukan. Setelah tank Abrams terbakar, Rusia juga untuk pertama kalinya berhasil menghancurkan senjata self-propelled Swedish Archer, yaitu senjata NATO yang dianggap paling modern, cepat, dan akurat. Dalam kasus ini, Lancet Rusia menjadi yang pertama mencicipi senjata self-propelled tersebut. Tercatat bahwa ini adalah penggunaan senjata self-propelled Swedia pertama dalam pertempuran, di mana sebelumnya mereka juga pernah terlihat di kawasan Kupiansk.
Lagi-lagi, debut peralatan Barat masih tidak dapat mengubah situasi menyedihkan bagi Ukraina.